Syafira dari program studi S1 Keperawatan. Hari ini saya akan mempresentasikan mengenai patofisiologi dan penata laksanaan keperawatan pada kasus gagal nafas akut atau biasa yang disingkat ARDS, Acute Respiratory Distress Syndrome. Gagal nafas adalah ketidakmampuan pernafas untuk mempertahankan oksigenasi darah normal, eliminasi karbon dioksida, dan pH yang adekuat yang dapat disebabkan oleh masalah ventilasi perfusi jaringan atau difusi jaringan. Kegagalan sistem pernafasan untuk mempertahankan pertukaran gas antara karbon dioksida dan oksigen dapat mengakibatkan gangguan pada kehidupan itu sendiri. Beberapa kondisi umum akibat gagal nafas akut meliputi sepsis, pneumonia, aspirasi paru, bisa juga disebabkan karena kita menghirup zat yang berbahaya. Yang keempat, bisa juga karena transplantasi paru ataupun trauma akibat kecelakaan bermotor. Gagal nafas akut adalah kondisi ketika kantung udara di paru-paru atau yang biasa kita sebut alveolus terisi cairan sehingga tidak mendapatkan oksigen yang cukup untuk pendistribusian ke tubuh. Beberapa tanda dan gejala gagal nafas akut meliputi pertama, kesulitan bernafas, yang kedua, kadar oksigen di dalam darah itu rendah, bisa kita lihat kalau di zaman sekarang memakai oximetri, yang ketiga, sesak nafas, yang keempat, nadi teraba cepat atau yang biasa kita sebut takikardi, kemudian demam, kelelahan otot, dan kebingungan mental mungkin bisa terjadi, dan perubahan warna pada kuku-kuku ini yang biasa kita sebut cyanosis, yaitu tadi karena kekurangan oksigen di dalam. Lalu apa sih pemicu ARDS itu? Yang pertama bisa kebiasaan minum alkohol, yang kedua dia perokok aktif, yang ketiga resiko tinggi terkena di atas usia 65 tahun, yang keempat memang dia memiliki riwayat penyakit PPOK atau penyakit paru obstruktif kronis, yang kelima memang terdapat infeksi kuman penyakit yang dapat menyebar melalui aliran darah, yang ketiga menjalani operasi resiko tinggi atau menjalani kemoterapi. Bagaimana sih patofisiologi ARDS itu? Bisa teman-teman lihat penjelasan berikut ini. Bagaimana sih ARDS itu terdiagnosa? Tentunya harus kita melalui serangkaian pemeriksaan penunjang seperti ronsen toraks atau ronsen paru. Kita bisa lihat di situ apakah ada kardiomegali atau apakah ada terdapat cairan di dalam paru-paru atau seberapa banyak sih cairan paru di dalam paru-parunya. Yang kedua, melalui analisa gas darah, kita melihat kadar oksigen darah di dalam arteri. Yang ketiga, hasil labor klinis lainnya. Yang keempat, bisa melalui tes jantung, meliputi EKG atau echokardiogram. Bagaimana sih ARDS itu bisa dicegah? Tentunya kita dengan merubah kebiasaan gaya hidup kita. Kalau kita kebiasaan gaya hidup yang tidak sehat, tentunya kita harus pindah ke gaya hidup kita yang sehat. Seperti berhenti merokok, kemudian berhenti mengkonsumsi alkohol. Yang ketiga, bisa menjalani vaksin pneumonia yang setiap 5 tahun sekali, bisa untuk mengurangi infeksi paru-paru. Kemudian penata laksanaan keperawatan pada ARDS, diagnosa keperawatan yang muncul dengan kasus ARDS bisa pertama, pola nafas inefektif berhubungan dengan penurunan ekspansi paru itu. Tujuannya setelah dilakukan tindakan keperawatan, pasien dapat mempertahankan pola nafas yang adekuat, yang efektif dengan kriteria hasil, frekuensi, irama, dan kedalaman pernafasan dalam batas yang normal. Kemudian kedua, adanya penurunan dyspnea atau tidak ada lagi keluhan sesak nafas. Kemudian analisa gas darah dalam batas yang normal. Kemudian diagnosa yang kedua bisa diangkat, yaitu gangguan pertukaran gas. Tujuannya setelah dilakukan tindakan keperawatan, pasien dapat mempertahankan pertukaran gas yang adekuat dengan kriteria hasil, tidak ada bunyi tambahan. Diagnosa lain yang bisa kita angkat di kasus ARDS ini adalah gangguan perfusi jaringan berhubungan dengan penurunan curah jantung, ditandai dengan status hemodinamik pasien tidak stabil, kemudian TTV dalam batas yang tidak normal. Diharapkan setelah dilakukan tindakan keperawatan, status hemodinamik pasien itu normal, TTV kembali normal. Kemudian penata laksanaan keperawatan apa sih yang
bisa kita lakukan dalam kasus ARDS ini. Yang pertama, kita kaji frekuensi, pola pernafasan, auskultasi dada, apakah ada bunyi nafas tambahan atau bunyi nafas yang abnormal. Kemudian kaji tingkat kesadaran, tanda-tanda vital, serta pemeriksaan EKG yang kontinu. Yang ketiga, pantau dan catat hasil pemeriksaan analisa gas darah. Catat bila ada penaikan parsial karbon dioksida atau penurunan parsial oksigen. Kemudian berikan oksigen dalam ventilasi atau humidifier sesuai program. Itu tindakan kolaboratif antara keperawatan dengan tim medis. Kemudian posisikan pasien dengan semi Fowler 30-45 derajat, kepala lebih tinggi untuk mengoptimalkan pernafasan. Kemudian ajarkan pasien teknik batuk efektif dan teknik nafas dalam. Kemudian berikan bantuan ventilasi mekanik apabila hasil parsial karbon dioksida lebih dari 60 mm hidragium dan parsial oksigen menurun. Itu tindakan kolaboratif kita keperawatan dengan tim medis. Demikianlah presentasi mengenai patofisiologi dan penata laksanaan keperawatan pada kasus akut respiratory distress syndrome atau yang lebih dikenal dengan gagal nafas akut. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.